Halo, kembali lagi bersama kita berdua di Just for Fun. Ya, Ya, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat selalu. semoga amin. Amin. Ya. Nih, hari ini kita nggak ada reaction ya teman-teman. Ya mungkin lagi down, ya lagi ada something lah gitu yang buat kita agak kurang semangat. Ya, ini seperti kayak teman kita Pak Adit, ya mau sampaikanlah keluh kesahnya sekarang mengenai membangun YouTube tuh kayak gimana ya kan. Ya agak lesu sekali nih teman-teman. Lagi ada berita-berita di 1 September ini ya, Iya. baru-baru ini. Pak Adit ini kenapa nih? Jadi bisa down kayak gitu? Itulah ada berita dari YouTube. Mm-mm. Kalau 1 September nih subscribernya dulunya kan 1000, jam tayangnya 4000. Ya, Sekarang sudah bertambah. ya udah ini ya udah meningkat ya untuk Udah kebijakannya. harus meningkat itu Aturannya. kebijakannya. Sekarang nih harus 10.000 subscriber sama 40.000 jam tayang. Aduh. Itu teman-teman. Itu otomatis berat ya kalau misalnya kita sebagai untuk kita YouTuber pemula itu. Pemula nih berat. Ya, Kalau untuk youtuber yang udah 1 juta subscriber itu sih enak. ya betul. Maka dari itu teman-teman tolonglah untuk support channel kita, Ya, betul. untuk share. Ya. Kita bikin konten ini pun bukan berarti kita meminta-minta ya gitu ya. Maksudnya minta subscribe, minta tonton enggak sih. Cuman juga kita di sini memotivasi, mungkin di antara teman-teman yang nonton ini ada juga yang baru bangun channel. bangun channel. Ya, memang sih kalau kita lihat dari kebijakan itu ya bisa benar-benar bisa mematikan akun sih. Iya. Ya artinya, Soalnya iya betul. lumayan payah lah. Iya. Untuk mencari 10.000. Bukan main itu Pak, susah sekali itu. Ya. 40.000 jam tayang. Betul. Jangankan itu ya, kalau kita mau kejar 1000 aja kalau pertama nih kayak kita ini kan berat sekali gitu tantangannya. Ya otomatis makanya di judul kita ini kita bilang banyak akun pemula itu pada mati semua. Iya. Ya maksudnya gini, kalau mereka down gitu kan, ya nggak jalan sih. Iya sih. Ya nggak jalan channelnya, karena mereka udah keberatan sama subscribe dengan jam tayangnya itu. Persyaratannya. Jadi gimana nih nasib channel kita nih Pak Adit? Kalau dengan kebijakan yang ini, kalau benar gitu kebijakannya memang terjadi harus kayak gitu, jadi gimana? Just for fun, apakah masih mau lanjut atau gimana? Ya semestinya kita lanjut aja sih. Lanjut aja ya. Terlanjur terjun. Iya betul. Mau berat dimanapun, mau susah dimanapun, ya harus berusaha lah. Iya. Untuk channel Just for Fun nih bangkit, untuk bisa nembus target. Iya betul. Ya mungkin Pak Adit juga kita berdua ini mewakili dari teman-teman yang sebagai YouTuber pemula ya. Mungkin lagi keluh kesah nih, aduh kebijakan baru nih anjrit bisa gitu kan. Iya, Pusing kepala nih. Belum aja dapat AdSense, persetujuan AdSense untuk bergabung gitu kan. Udah kena down kan dengan berita kayak gini ya kan. Cuma kita belum tahu juga sih ini kebenarannya gimana. Ya, cuman dari awalnya kita ngasih tahu teman-teman dulu jangan panik, jangan bimbang gitu ya. Tetap hadapi aja. Maksudnya gini, kita memang betul sih tujuannya kita buat konten ya kan, kita sebagai konten kreator gitu tidak untuk kemungkinan cari AdSense. Iya. Ya siapa mau juga dong kita kerja capek-capek kan, cari subscribe, kemudian cari orang yang mau nonton, buat video yang sebagus mungkin lah kayak gitu. Tiba-tiba dengan kebijakan ini ya bisa buat down sekali gitu. Emang buat down sih. Ya pasti mikirnya waduh Gimana nih sedangkan subscriber kita 100 juga belum, ya betul ya, tayang pun gitu juga. Iya, masih jauh lah gitu dari kata untuk mendapatkan AdSense itu masih jauh sih ya, tapi kita tetap terus berusaha sih sebenarnya. Kecuali kita kayak artis ya. Kalau artis dia udah famous, mungkin udah banyak pengikutnya, ketika dia buka akun ya dia promosi di Instagram gimana gitu bisa itu. Ya untuk kita pribadi kan hanya orang biasa gitu. Iya. Follower di Instagram cuma ratusan. Iya betul. Cuma ribuan. Iya betul. Ya gimana mau promo juga. Kadang pun orang lihat story kita pun acuh tak acuh. Iya betul. Soalnya hari ini di Indonesia ya untuk YouTube itu banyak kebijakan baru. Pertama yang kayak yang kemarin lagi ribut itu ya masalah anjay. Itu memang kita tidak bahas di konten kita ya kan. Karena kita pikir pun itu pembahasan ya udahlah nggak penting sih menurut kita, ya udah biarin aja sih yang kayak gitu pun kita pusingin, masih banyak hal yang pengen naik itu. Iya. Maaf ya, hal yang udah lama gitu diangkat lagi, sesuatu yang sudah telanjur diucapkan, dibahas, dipermasalahkan, disangkut pautkan dengan hukum. Iya betul. Mohon maaf teman-temannya kalau agak berisik, tadi ada suara pesawat, ada suara motor lewat, ya malum kita di tepi jalan ini santai.
Nah, kemudian tadi kebijakan baru masalah cover musik. Ah, itu kasihan juga tuh yang content creator, maksudnya yang cover lagu itu. Sekarang kalau masalah kayak cover lagu itu kan kebijakannya, coba kita pikir. Dibilang kalau sifatnya komersil gitu kan, di cover itu kan nggak boleh. Sedangkan kalau orang kayak wedding atau segala macam itu kan dia cari rezeki kan dari itu. Hitungannya cover juga itu kan, menghasilkan duit dari situ. Macam mana sih kalau misalnya kita mau izin dulu gitu kan ribet sebenarnya. Oh, ada artis kondangan gitu. Iya, kalau mereka tuh ditekan terus masalah tentang kebijakan untuk cover itu, berarti kan kreativitas menurut, mungkin ada beberapa yang nggak tahu nyiptakan lagu atau gimana kan, memang berat ya kan. Iya. Ya, jadi solusinya ya cover mungkin dengan aransemen dia gitu, tapi itu dipermasalahkan. Ya kita juga nggak bisa nyalahkan sih, memang sih yang namanya kita kalau bekerja gitu semudah itu sih orang manfaatkan ya kan. Oh, iya. Dia lebih bagus dari kita, lebih terkenal kan, ya ngecewakan juga, kita nggak dapat apa-apa. Sedangkan kayak artis kan bayar pajak tuh. Oh iya. Ya betul. Nah tinggal itulah, kita nggak tahu lah kebijakan pemerintah nanti ya. Ya mudah-mudahan ada solusinya. Kasihan juga teman-teman yang Ada cover itu kan. kerjaan juga Ya kalau dari misalnya pemerintah. cover udah jutaan penonton nggak masalah sih. Yang ibaratnya yang channelnya cuman ribuan penonton, Oh, cuman ribuan subscribe, itu kan kasihan juga. Cover nggak seberapa gitu kan. Tapi hasil juga nggak seberapa, tiba-tiba kena pidana kan, kasihan juga. Anggap aja sih ini fansnya kalau bagi artisnya tuh ya. Kayak di luar negeri itu kan dia menghargai itu orang yang cover, ini fansnya gitu. Yang nggak tahu sih, YouTube pun juga punya kebijakan sih, kadang kayak yang sistem bagi hasil apa Iya. segala macam. YouTube tuh udah setting semua loh. Kemudian kayak kemarin live streaming yang kena OTT itu kan. Ya kita memang nggak bahas panjang lebar sih, udah banyak channel-channel lain yang bahas ya kan. Cuman ya itulah sih, sangat disayangkan juga sih kayak live streaming apa segala macam tuh. Kok dilarang gitu. Ya dilarang tuh karena mungkin ikut aturan kayak di televisi, karena nggak sembarangan, mungkin ada jam-jamnya untuk konten, misalnya 18+, ada Iya. itunya. Ya awalnya kan YouTube ini kan untuk bebas berekspresi kan sebenarnya. Nah itu sih kebijakan baru. Nah ini kebijakan dari YouTube-nya, dengan 10.000 subscribe, 40.000 ya, 40.000 jam tayang. Waduh, itu pasti Memberatkan sekali Ya. untuk YouTuber pemula. Iya, walaupun kita punya channel yang bagus gitu ya, dari Iya. kamera, audio segala macam, ya pasti berat itu 12 bulan ngejar sebanyak itu. 4.000 dengan 1.000 subscribe itu aja udah termasuk berat tuh. Dari berita yang kita terima ini ya, kita juga membangkitkan semangat lagi ya. Ambil hikmahnya aja sih. Ya teman-teman pasti ada yang panik kan, pasti yang udah pikirnya gimana, ya udahlah close dah, tutup akun gitu kan. Sabar dulu ya kan. Sabar dulu. Masih bisa diusahakan. Ya. Jadi begini teman-teman. YouTube community itu mengatakan bahwa memang berita ini benar adanya. Benar adanya. Benar adanya berita ini dalam artian hoax gitu, Pak. Oh. Hoax gitu beritanya. Benar adanya Alhamdulillah. disampaikan. Benar adanya disampaikan kepada grup-grup YouTuber gitu. Disampaikan itu memang betul, beritanya itu memang betul ada, tapi ya kalau untuk masalah dari segi kebijakannya itu hoax semua. Nah, jadi begini, kemarin ada kayak YouTuber yang membahas tentang gimana sih kita membangun channel YouTube. Pokoknya YouTube community lah kayak gitu ya, konsepnya kayak mendukung YouTube juga gitu kan. Dia juga mempertimbangkan itu, mempertanyakan dari fans-fansnya gitu. Jadi nge-DM gitu, Mbak, ini ada loh kebijakan YouTube baru, benar gak sih gitu. Dia aja baru ngeliat ya kan. Jadi Baru tahu gitu. dia, kok bisa gini ya, dibilang kan, kok nggak sesuai dengan visinya YouTube ya. Soalnya memberatkan. Iya, memberatkan, otomatis orang pada tutup akun dong. Nah, kalau ini benar pun kita mungkin ya nggak tahu lah, nggak tahu juga kalau kayak gitu dulu. berat. Iya, ya jadi dia diskusikan sama timnya YouTube gitu, dari itu YouTube community. Dia menanyakan bahwa benar gak berita ini. Jadi ya dari YouTube juga mengatakan bahwa berita ini nggak ada, kita update, dibilang. Nah, Anda dapat link ini dari mana? Dia bilang dari fansnya dia, followersnya dia. Nah, jadi ngasih tahu bahwanya di ini ternyata itu kayak gambar yang udah diedit lah gitu dari teks isinya gitu kan. Kemudian dikirimkan lah di grup-grup YouTuber, sehingga ya semuanya merasa down dong melihat kayak gitu. Yang udah 1 jutaan gitu sih santai. Ya, yang baru-baru ini yang down gitu. Yang baru pemula. Nah, ini saya bacakan ya yang kebijakan YouTube kemarin. Coba kita lihat. Ini bunyinya. Nah, bunyinya, persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung. Patuhi semua kebijakan monetisasi YouTube. Nah, ini kebijakan monetisasi ini. Jadi ini mirip sekali dengan yang di aturan YouTube gitu kebijakannya. Nah, di Google Supportnya itu. Jadi dia mengatakan bahwa kebijakan monetize YouTube merupakan kumpulan kebijakan yang memungkinkan Anda untuk melakukan monetize di YouTube. Nah, jika Anda adalah partner YouTube, perjanjian Anda yang mencakup kebijakan program partner YouTube
mengharuskan Anda mematuhi kebijakan monetize. Nah, kebijakannya ini pertama memiliki lebih dari 40.000 jam tayang, kemudian memiliki 10.000 subscribe, memiliki akun AdSense yang ditautkan. Nah, untuk lengkapnya nih kalian lihat aja ya. Saya itukan screenshotnya, saya tampilkan. Nah, ini yang didapatkan dari DM tadi. Nah, berita ini ya kalau misalnya kita nggak kritis sih mencari informasi ya mungkin bisa kejebak dengan suasana ini. Iya. Untuk akun gitu. Saya mau loh kalau 10.000 dengan 40.000 jam tayang 1 tahun loh, berat sekali. Sedangkan 1.000 subscribe 4.000 jam tayang itu udah berat. Iya sih. Betul. Untuk pemula tuh emang berat. Iya, boro-boro dapat AdSense. Masalah kebijakan ini udah mematikan dulu ya kan. Nah, jadi ya teman-teman jangan panik ya, ternyata berita ini hoax. Jadi tetap semangat, ya pacu aja. Ya kita nggak tahu ya kedepannya apakah ini akan terjadi atau gimana, kita nggak tahu. Karena mungkin dengan adanya YouTuber yang bermunculan, itu membuat kebijakan ini mungkin memperketat biar kita tuh lebih berkreativitas lagi. Artinya tidak membuat konten sampah gitu. Ya kita antisipasi. Maka dari itu kita juga sebagai YouTuber pemula lah ya, memberi semangat juga pada teman-teman semua yang mungkin yang baru memulai juga. Jangan patah semangat, hajar terus, bikin konten terus gitu. Nah, ya kita juga terima kasih nih kepada ya kayak YouTuber yang kontennya membahas tentang per-YouTubean lah gitu. Settingan itu gimana, kemudian cara kita promosi gimana. Nah, mereka ini yang memberitahu, membongkar semua fakta-fakta di balik berita-berita hoax nih. Jadi kayak gitu. Sedangkan kita aja kalau misalnya 1.000 itu berarti kan paling tidak harus 8 bulan mungkin baru bisa terpenuhi, ya kan? Itu apalagi kalau 10.000, waduh berat sekali gitu ya kan. Banyak juga sih yang sempat down kayak gitu melihat berita ini, ya mungkin nggak dibongkar dulu berita ini kebenarannya kayak gimana ya kan. Udah down dulu. Nah, teman-teman di rumah jangan patah semangat. Hari ini kita memang nggak nge-reaction karena kita mau nyampaikan ini, mungkin ada yang belum tahu ya, jadi kita bahas ya nggak masalah ya kan. Berbagi informasi itu bagus ya. Tetap semangat ya teman-teman. Ya, untuk generasi muda ya terus berkarya lah ya. Ya betul. Ya penting tingkatkan aja kreativitas kalian. Ya mungkin buat channel-channel atau konten-konten yang baru lah yang belum pernah ada, itu lebih bagus lagi gitu. Nah untuk teman-teman juga ya kita juga nggak bosan-bosan ya. Kita kan ya tetap kontennya nge-reaction. Silahkan aja di komen, misal mau ngasih saran kita mau nge-reaction apa, boleh nggak masalah. Nanti kita coba. Iya kalau misalnya cocok itu kita bikin kontennya. Jangan lupa kalian tetap subscribe kita, dukung channel kita terus ya. Aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Jangan lupa share dan komen ya. Itu penting itu. Jadi gimana nih? Masih lemah nggak? Ya enggak lah, soalnya hoax. Nah, jadi faktanya ini bukti benarnya bahwa ini tidak ada perubahan nih, kita lihatkan ya. Ini kebijakan YouTube ini tetap ini tidak berubah ini. Ini terus kebijakannya ini ya. Jadi nggak bakalan berubah. Ya. Soalnya tuh bertolak belakang dengan visi dari YouTube. Iya, dari saya juga YouTube. kemarin coba searching ya kan, saya ngelihat ini dari keywordnya itu. Dia masuk tapi kayak ke Google Support gitu, tapi bukan dari YouTube-nya. Kalau kita kan kita buka YouTube monetize kebijakan itu kan, tapi keluarnya tetap 1.000 kok subscribe, 4.000 jam tayang kok, nggak ada perubahan. Masih aman. Ini masih aman. Jadi kalau orang yang nggak kritis ya mungkin terjebak suasana. Iya. Waduh, kalau dibilang kan ini berat nih, udahlah, malas bikin konten, ujung-ujungnya hilang deh motivasinya untuk jadi YouTuber. Teman-teman, ada lagi Pak Adit yang mau disampaikan? Ya, aku rasa sekian sih. Iya, nggak ada lah, cukup aja ya. Sekian cukup. Terima kasih. Nanti kalian tunggu ya, kita nge-reaction, nanti ada video selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel ini ya, tunggu aja video-video selanjutnya dari kita. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua ya melalui channel ini. Pernah bosan lah kalian sama kita berdua ya. Iya, semoga informasi hari ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Oke, terus teman-teman. berkarya. Oke. See you next time ya. Mantap.